warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi tentang kolonialisme masa penjajahan Belanda. Sebelum masuk ke dalam materinya, saya akan menjelaskan apa sih itu arti dari kolonialisme. Kolonialisme adalah paham yang dianut suatu negara untuk menguasai wilayah atau bangsa lain dengan tujuan memperluas negara tersebut. Kolonialisme juga dapat diartikan sebagai eksploitasi sumber daya dan orang oleh kelompok asing. Nanti teman-teman saya akan menjelaskan beberapa poin dan konteksnya tersebut. Kolonialisme pada zaman Belanda 1600-an hingga 1945. Fokus ekonomi kolonialisme Belanda di Indonesia terutama pada abad ke-17 hingga awal abad ke-20 berfokus pada eksploitasi sumber daya alam seperti rempah-rempah, gula, minyak, dan hasil bumi lainnya. Belanda mendirikan sistem tanam paksa dan penguasaan lahan untuk keuntungan kolonial. Sistem sosial dan politik, Belanda menerapkan kebijakan diskriminatif dan memanfaatkan sistem kasta serta pengaruh rasial dalam struktur sosial di Indonesia. Mereka juga menekan kebudayaan lokasi dan menganggap diri mereka sebagai penjaga di Indonesia. Poin selanjutnya, pembebasan. Setelah Perang Dunia Kedua, dengan gerakan nasionalisme yang kuat, Indonesia meraih kemerdekaan pada tahun 1945 setelah berjuang keras melawan penjajahan Belanda. Kolonialisme pada zaman sekarang, pasca Perang Dunia Kedua, kolonialisme ekonomi atau neokolonialisme setelah kemerdekaan negara kolonial, bentuk baru dari kolonialisme muncul dalam bentuk neokolonialisme, yaitu pengaruh ekonomi dan politik dari negara maju terhadap negara berkembang. Hal ini sedang terjadi melalui pengendalian ekonomi global, investasi asing, utang luar negeri, dan perusahaan multinasional yang mendominasi pasar. Globalisasi telah menciptakan ketergantungan ekonomi antar negara maju dan negara berkembang, di mana negara-negara besar yang sering memanfaatkan sumber daya alam dan pasar negara berkembang tanpa memberikan manfaat yang adil bagi negara tersebut. Investasi politik, beberapa negara besar juga terlibat dalam investasi politik atau militer di negara-negara berkembang meskipun tanpa penguasaan langsung atas wilayah. Poin selanjutnya, kolonialisme di masa depan potensial. Kolonialisme di masa depan potensial, dominasi teknologi dan informasi. Dominasi teknologi dan informasi di masa depan. Kolonialisme mungkin lebih banyak berbentuk dominasi dalam ranah teknologi, data, dan informasi. Negara-negara atau perusahaan besar yang mengendalikan teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan, perangkat lunak, dan internet dapat memengaruhi kebijakan, ekonomi, dan budaya di negara-negara berkembang. Ekspansi ekonomi baru. Ekspansi ekonomi baru dalam era perubahan iklim dan krisis sumber daya. Negara-negara besar mungkin lebih cenderung memanfaatkan kontrol atas sumber daya alam dan energi di negara-negara berkembang dengan cara yang lebih terselubung melalui kontrak jangka panjang atau hak ekstraksi yang tidak adil. Oke, selanjutnya kekuatan politik global. Ada kemungkinan bentuk-bentuk imperialisme baru yang dapat muncul dengan negara-negara besar mendominasi sistem politik internasional atau bahkan membentuk aliansi untuk memaksakan kepentingan mereka di tingkat global. Misalnya dapat menyelesaikan konflik atau pengelolaan lingkungan. Secara keseluruhan, meskipun kolonialisme dalam bentuk tradisional sudah berakhir, mempengaruhi dan kekuatan besar dalam bentuk baru bisa terus berlangsung dalam berbagai aspek kehidupan. Oke, sekian materi kolonialisme dari kami. Maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.